Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas satu tema itu tentang sembahyang. Dan kemarin kita tahu bahwa orang yang berjumpa dengan hadirat Tuhan, dunia akan terlepas dari dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, ada jawaban yang menarik di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dikatakan itu. Ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dan jawabannya di bagian ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi saudaraku yang Tuhan, yang diizinkan Tuhan naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa yang dimaksud dengan bersih tangannya dan murni hatinya? Saudara kasih Tuhan, artinya tangan adalah pekerjaan dan hati adalah batiniah kita, roh kita, manusia batiniah kita. Artinya bahwa apa yang di luar itu sama dengan apa yang di dalam. Seringkali, saudaraku, apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Kita bisa tersenyum hati, kita bisa merana. Tetapi saudaraku itu kita perlu di dalam hidup ini, kita ini boleh yang disebut apa yang di luar tindakan kita sama dengan hati kita. Yang berbeda kalau tindakan kita berbeda itu yang disebut dengan orang munafik. Orang munafik itu yang di luar dengan yang di dalam itu beda. Dikatakan di dalam firman Tuhan di Matius ayat yang ke-27. Matius 23 ayat ke-27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini orang munafik. Orang munafik adalah orang yang di luarnya dan di dalamnya beda. Yang di luarnya bersih, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran. Ini orang munafik. Orang yang tangannya kelihatannya bersih, tetapi hatinya penuh dengan kotoran. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak layak naik ke gunung Tuhan. Tidak akan pernah bisa naik ke gunung Tuhan karena gunung Tuhan itu hanya bisa dijangkau. Hadirat Tuhan itu hanya bisa dijangkau oleh orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, itu yang bisa menjangkau hadir di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara Tuhan, setiap kita harus mengalami ini. Kalau saudara ingin menikmati anugerah Tuhan, buatlah tanganmu itu tangan yang bersih dan hati nuranimu hati yang baik, yang tidak bercacat celah. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita ini munafik adalah kita orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena kita berdua hati, di mana tindakan kita dengan hati kita itu berbeda. Itu orang munafik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang takut akan Tuhan. Apa yang di luar sama dengan apa yang di dalam. Biarlah hidup kita hidup yang seperti itu, saudaraku kasih Tuhan. Sebab apa kita harus hidup seperti itu? Dikatakan dalam firman Tuhan, sesungguhnya engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Mazmur 51 ayat yang ke-6 jelas, bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang benar dalam batiniahnya. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita ini akan menjadi orang yang boleh layak naik ke gunung Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni, supaya kami layak naik ke gunung Tuhan. Haleluya. Amin.